Uhu, uhu. Seruput. Jangan lupa subscribe. Ohaya sekai, good morning gakusei-gakuseinya sensei. Kembali lagi bersama murid sensei yang paling tampan di sini, Oroka-kun. Hey, what's up? Jadi, hari ini kita bakal membahas apa ya? Sensei, hari ini kita bahas apa? Lah, Oroka-kun? Salah. Lah, Oroka-kun, kamu ngapain malah kabur ke sini? Sana ngambis. Bentar lagi kan KSNK. Susah, Sensei. Namatin Campbell banyak banget. 3 jilid. Lah, yang nyuruh sampai tamat siapa? Loh, nggak perlu tamat sekarang ya, Sensei? Iya, nggak usah tamat juga nggak apa-apa. Kalau kamu udah nggak terlalu bingung pas lihat soal KSN, ya berhenti aja dulu baca Campbell-nya. Lanjut belajar lewat latihan soal. Kan waktu kamu udah makin sempit nih. Begindang. Oke. Emang dulu Sensei belajarnya gimana sampai bisa jadi medalis gitu? Ho. Kamu kepo? Jadi begini. Write that down! Sensei sebenarnya nggak belajar. Sensei PO medal. Nggak lah, canda-canda. Jadi dulu itu Sensei juga nggak tamat Campbell sebelum tingkat kota. Kurang sepertiga buku lagi lah gitu. Tapi Sensei baca yang versi Inggris ya. Nih, yang ada di grup Telegram kita. Jadi, bukunya cuma 1. Sehingga Sensei kurang relate ya sama antek-antek lain yang baca versi Indonesianya 3 jilid. Kira-kira Sensei baca Campbell itu sebulan lebih dikit lah. Tergantung jadwal baca dan kecepatan kalian masing-masing. Singkat cerita, habis baca 2/3 Campbell, Sensei langsung nyoba-nyoba soal tahun-tahun sebelumnya. Awalnya, sebelum baca Campbell tuh, otak Sensei pegal-pegal pas ngelihat soal. Setelah baca Campbell di klinik Tongfang, Sensei sudah tidak pegel lagi. Wow, terima kasih Campbell. Nah, karena udah lumayan ngerti lah maksud soal OSN setelah baca Campbell, Sensei gaskeun belajar lewat latihan soal. Hah? Gimana tuh Sensei? Jadi, Sensei ngerjain soal tanpa batasan waktu. Kalau mentok, Sensei baru searching di Google atau YouTube luar negeri. Misalnya nih, Sensei lagi mentok mikirin soal tentang nyanyian burung itu lebih dipengaruhi faktor genetik atau lingkungan sih? Nah, Sensei ketik deh di YouTube, Song Mechanism in Birds. Nah, muncul nih video penjelasannya. Akhirnya, Sensei tahu kalau peran genetik itu lebih besar daripada peran lingkungan. Begindang. Write that down! Oh. Channel sama websitenya ada apa aja, Sensei? Banyak sih.
mulai dari channel Shomus Biology sampai PBS Ions, bahkan channel random juga bisa dilihat selama sesuai topik dan keilmuan yang ada. Kalau mau baca jurnal penelitian, bisa di Google Scholar, NCBI, dan lainnya. Kalian juga bisa mendownload jurnal berbayar secara gratis. Caranya sudah Sensei jelaskan di video ini. Oh, jadi pelan-pelan ilmu kita bakal setara Campbell dan udah terbiasa juga sama soal KSN ya, Sensei? Wow, sekali dayung sambil minum air. Salah peribahasa. Nah, nanti sebulan sebelum KSN, barulah kalian latihan kecepatan memakai timer pas ngerjain soal. Lalu, hitung nilainya. Satu pernyataan benar sama dengan 1 poin. Kalau poin kamu di atas 120 atau 60% benar, maka itu udah lumayan aman. Plus, kamu juga bisa ikut pelatihan khusus KSN kalau mau. Karena soal-soal seperti genetika memang butuh guru yang ahli. Oke. Nah, nanti setelah menang KSNK, baru deh tamatin lagi Campbell-nya. Dan baca-baca beberapa buku lanjutan yang udah Sensei kirim di grup Telegram tercinta kita. Nah, karena format tingkat kabupaten kota dan provinsi itu sama dan masih belum ada praktek ya, maka kalian bisa belajar untuk KSNP dengan metode yang sama saat kalian belajar untuk KSNK. Oh, kalau tips untuk tingkat nasional, Sensei? Tips utamanya adalah banyak-banyak ke laboratorium untuk latihan praktikum. Bisa membedah, membuat preparat, elektroforesis, dan lain-lain. Biasanya, Tobi juga bakal mengadakan pelatihan sebelum tingkat nasional dengan perlengkapan lab yang lengkap dan tutor profesional dengan wajah yang tampan. Setampan Sensei. Nah, kalian bisa ikut pelatihan lab seperti itu. Perbanyak juga baca buku, terutama biologi molekuler, anatomi tumbuhan, serta anatomi hewan. Kalau misalnya online seperti KSN 2022 ini, maka kalian cukup memperbanyak baca buku saja. Dan jangan lupa belajar memakai kalkulator ilmiah. Hafalin dah tuh jenis-jenis kaki krustasea. Dan medali akan ada di tangan kalian. Oh, kalau tips pelatnas, Sensei? Sensei juga terbantai di pelatnas, jadi jangan tanya. Nah, kalau waktu belajarnya itu bisa disesuaikan dengan rutinitas dan kebutuhan kalian. Kalau Sensei dulu itu antek OSN garis keras, sampai minta izin gak sekolah beberapa minggu. Sensei lebih suka belajar itu di pagi dan malam hari. Jadi suka begadang juga. Tidurnya malah siang-siang. Sesat anjing. Sebenarnya, faktor utama jadi medalis itu adalah motivasi. Kalau motivasi kalian kuat, maka belajar 6 jam berturut-turut pun kalian pasti semangat. Sensei dulu itu ngejar OSN udah kayak ngejar jodoh. Ikutnya dari SD pas masih bocil kematian, sampai akhirnya medalis setelah beberapa tahun. Jadi, udah kayak tujuan hidup gitu.
Wow. Jadi, Sensei doakan kalian semua tetap membara semangatnya. Karena itu adalah kunci utama menjadi medalis. Amin. Arigato Sensei. Siap. Sekian penjelasan cara belajar versi Sensei. Jangan lupa share ke bocil-bocil KSN lainnya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Komen di bawah kalau kalian ada tips-tips lainnya. Bye! Otsusenku! Yeay, ngesim lagi! Woohoo! Chewing, 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 chewing.